1296. Permaisuri merasa masih ada kemungkinan untuk menghancurkan semuanya. Tetapi jika begini, masalahnya menjadi sangat sulit. Bagian terkuat dari Hades Palace adalah mereka yang dapat mengendalikan binatang buas. Kehancuran yang bisa disebabkan oleh binatang-binatang itu terlalu besar. Di sisi Night Watcher, ada banyak master bela diri yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka memiliki karakteristik wabah yang dapat membuat sebagian besar binatang buas kehilangan efektivitas tempur mereka. Ketika Guntur mencapai Immortal Undying Flame, wabah menyebar, yang memainkan peranan penting. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah musuh bebuyutan terbesar dari seluruh klan binatang buas Hades Palace. Bagi permaisuri dan orang-orang dari Driemo, ini adalah hal yang sangat sulit. Mereka juga telah mencoba taktik memusatkan sejumlah besar ahli bela diri untuk mengepung sepanjang jalan, tetapi hasilnya tidak terlalu maksimal. Kota yang diserang oleh Hades Palace juga tidak terlalu jauh. Mereka bisa menggunakan kemampuan manuver yang tinggi dari pesawat dan ahli bela diri bisa tiba dengan cepat. Ketika kuil neraka Yama telah berkumpul, peran yang dimainkan cukup tinggi. Mereka tidak akan bisa dimusnahkan, tetapi kota-kota lain juga akan dihancurkan sebagai gantinya. Dengan begini, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Karena itu, Driemo akan bisa terus bertahan secara pasif. Driemo sudah bermain peran. Jika mau menghancurkan seluruh pasukan, waktunya harus dipersingkat karena gelombang pertama dukungan dari Hades Palace adalah sekitar 1 jam. Jadi, mereka mencoba untuk menghancurkan jalan ini dalam waktu 1 jam. Jika tidak, maka hal itu tidak akan mungkin tercapai. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh Night Watcher adalah menghancurkan 2 jalan berturut-turut. Kemenangan ini memang terlalu besar, dan ini jelas merupakan kehancuran terbesar bagi Hades Palace. Ini membuat permaisuri benar-benar tidak bisa habis pikir. Tetua dari Monumen Simu berkata, kabarnya, ketika Damar muncul, dia mengenakan kostum Hades Palace. Dia sepertinya menyelinap ke dalam Hades Palace dan mendapatkan skema pertempuran Hogrid. Iman kemudian memimpin pasukan untuk menyergap dan memusnahkan musuh. Kemudian, Damar muncul di gerbang selatan. Mereka pun bekerja sama dengan 8 kesatria Night Watcher untuk menghancurkan semua kekuatan utama di mana Hogrid berada. Lalu Thalia, Wendy, dan lainnya muncul tak lama setelah Surta dan pasukannya datang, lanjut tetua dari Monumen Simu. Jadi maksudmu, Damar menyusup ke Hades Palace dan mendapatkan informasi rahasia itu. Jadi, Night Watcher bisa lebih dulu menyergap dan memusnahkan pasukan Hogrid. Permaisuri kembali tercengang, ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Damar bisa menyelinap masuk? Hanya sedikit orang yang tahu mengenai karakteristik magis yang dimiliki Damar. Jadi, ini adalah poin yang tidak bisa dipahami oleh permaisuri. Intinya, mereka sudah berhasil melakukan apa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Night Watcher bukanlah berasal dari pihak kita. Pemikiran mereka tentang perang memang agak berbeda. Misalnya, taktik yang sebelumnya diberikan kepada kita, lumayan mirip. Ujar tetua dari Monumen Simu. Kali ini, 2 pasukan dari Hades Palace sudah berhasil dihancurkan, dan sebagian besar dari pasukan mereka ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja sama dengan Night Watcher adalah keputusan yang tepat. Permaisuri tetap mengerutkan keningnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika Damar sudah memperoleh informasi sebelumnya, ditambah lagi kelompok mereka memang bisa mencapai hasil yang seperti ini. Tetapi, yang masih tidak bisa aku pahami adalah bagaimana Damar bisa melakukannya. Hades Palace sangat tersembunyi. Masih belum ada yang bisa sampai memperoleh informasi rahasia seperti itu. Begitu mengatakannya permaisuri sontak berdiri, dan berkata, siapkan pesawat. Apa? Tetua dari Monumen Simu bertanya, Yang Mulia mau pergi kemana? Ke kota Crescent. Aku harus menanyakan alasannya secara spesifik. Selain itu, kota Crescent memiliki tahanan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pasti harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Semakin kuat Damar, maka akan semakin besar pula masalah yang kita hadapi setelah perang. Ini adalah saatnya kita mengubur beberapa lubang untuknya, ujar permaisuri dengan tenang. Di sisi lain, di kota Yeki, Sun, Balwin, dan Tigreal duduk berdampingan. Mereka membaca informasi di tangan mereka. Sun sontak menghela napas, dan berkata, Adrian ini ternyata memang memiliki beberapa teknik. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Dia benar-benar berani menyusup di antara kita.
Informasi yang mereka dapatkan tidak terlalu akurat. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Damar memiliki karakteristik magis hanyalah kalangan senior dari Night Watcher dan Dewa Mabuk. Tidak ada yang tahu selain mereka, termasuk Sun. Meskipun Sun mengira ini semua ada hubungannya dengan karakteristik magis, tetapi dia yakin bahwa yang melakukannya adalah Adrian, bukan Damar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hilangnya 2 dari kuil neraka Yama berdampak sangat besar. Kini, Balwin bertanya dengan wajah muram. Sun tersenyum ringan dan berkata, kalau mati, ya mati saja. Kekuatan kita saat ini sudah sangat cukup. Biarkan mereka berkumpul di 2 kota. Selanjutnya, kita akan bergerak menyerang ke ujung utara. Lalu Adrian dan Damar, Tigreal mengerutkan keningnya dalam-dalam. Ada juga beberapa orang yang memiliki karakteristik yang unik. Kita tidak bisa membiarkan mereka bangkit lagi. Aku sudah memperhitungkannya, ujar Sun sambil tersenyum. Mereka pasti akan mencoba menyusup lagi. Aku yang akan turun tangan langsung. Baiklah, Tigreal mengangguk. Sun tampak berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Balwin. Kemudian berkata, Balwin, bawa orang dengan kekuatan darah itu. Kemudian, pergilah ke ujung paling utara untuk menyelidikinya. Balwin tampak terkejut sesaat, kemudian mengangguk. Tetapi saat ini, jantung Balwin justru terasa berdegup sangat kencang. Perasaan gelisah muncul di dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu memedulikannya. Dia tidak tahu bahwa, Yani pernah menuliskan takdirnya di bukunya. Di kota Crescent, di luar kota gerbang timur, sekali lagi mereka mendirikan banyak tembok tinggi. Di dalamnya, ada hampir 1 juta tahanan. Berkat bantuan robot, tembok besar itu selesai dalam waktu 1 hari. Damar dan yang lainnya masih mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan para tahanan itu. Kalau melepaskan mereka, benar-benar tidak mungkin. Mereka tunduk pada Hades Palace. Jika mereka dibebaskan, mereka akan langsung pergi ke Hades Palace, dan tetap menjadi musuh Damar di medan perang selanjutnya. Kalau dibunuh, juga agak sulit. Pertama karena ada terlalu banyak orang di sana. Kedua, orang-orang ini sudah berterus terang. Sebagian besar dari mereka termasuk ke dalam Hades Palace dan terus tunduk pada Hades Palace. Jadi, mereka terpaksa pergi ke medan perang. Jika membunuh mereka, itu terlalu brutal. Tetapi sangat sulit untuk mempertahankan mereka sampai akhirnya efek obat mereka berakhir. Jika Lilia mau mencocokkan obat penawar mereka, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Saat ini, di pusat kota Crescent, di aula, Iman mengerutkan keningnya sambil menatap Damar dan yang lainnya, lalu berkata, kalian akan pergi. Iya, Damar mengangguk sambil bergumam. Meskipun aku sudah memperoleh banyak hal kali ini, masih banyak orang yang lebih ahli di Hades Palace. Misi kita masih harus dilanjutkan. Mengenai kota Crescent, aku serahkan padamu. Selanjutnya, aku harus pergi untuk mendukung tempat lainnya juga. Saat itu, Guntur berlari dari luar. Dia berkata, sepertinya kamu harus tetap di sini dulu untuk beberapa saat. Istriku datang. Hah, Damar tampak tertegun sejenak. Lalu, dia mengerti apa yang terjadi. Dia hanya bisa menatap Guntur tanpa berkata-kata. Setelah menunggu di aula, di luar pintu, beberapa sosok masuk. Permaisuri masih bertelanjang kaki dan mengenakan pakaian tradisional lengkap dengan mahkotanya. Dia berjalan masuk ke dalam aula. Damar mengerutkan keningnya, lalu berkata, ada apa kamu datang kemari? Permaisuri tersenyum, lalu berkata, aku dengar, kamu berhasil mengalahkan musuh di kota Crescent. Jadi, tentu saja aku datang untuk mengucapkan selamat. Tentu saja, aku mau tahu, bagaimana caramu menyelinap ke pasukan musuh tanpa ketahuan. Ini adalah rahasia militer, tidak akan berhasil kalau aku mengatakannya. Kamu mungkin akan mengetahuinya nanti, ujar Damar sambil tersenyum. Bagi Damar, karakteristik magis sekarang sudah menjadi pembunuh terbesar. Kalau bisa tidak mengungkapkannya, maka sebisa mungkin jangan mengungkapkannya pada orang lain. Permaisuri sontak tercengang. Dia tampak sangat penasaran. Tetapi, begitu melihat Damar yang tidak mau mengatakan lebih lanjut, dia tidak lagi mengajukan banyak pertanyaan. Dia lalu berjalan ke sebuah kursi dan duduk dengan tenang. Kaki telanjangnya tidak ternoda oleh debu. Sepasang matanya memandang Damar, lalu bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan para tawanan itu? Aku masih belum memutuskannya. Ada terlalu banyak orang yang menjadi tawanan. Damar berkata sambil mengerucutkan bibirnya.
Mereka yang datang dari gurun dan mereka yang bisa mengendalikan binatang buas, apakah mereka semua berada di bawah kendali? Permaisuri kembali bertanya, mereka pasti juga mau menguasai cara mengendalikan binatang buas ini. Tidak, Iman menggelengkan kepalanya, lalu berkata, seseorang melarikan diri dengan binatang-binatang itu. Beberapa orang memilih untuk bunuh diri setelah mengusir binatang-binatang itu. Hal ini pula yang membuat Damar menghela napas berat. Seperti halnya Bunga, dalam pertempuran ini, dia mengambil keuntungan dari hubungannya dengan Hogrid. Dia sama sekali tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya menonton dari kejauhan. Begitu melihat ada sesuatu yang salah, dia pun segera melarikan diri dari medan perang. Permaisuri mengangkat tangannya, lalu berkata, aku ada ide bagus. Para tahanan ini, aku sarankan kalian untuk membunuh mereka semua. Bersambung, 1297. Damar mengerutkan keningnya sambil menatap Permaisuri. Dia tidak menyangka kalau Permaisuri bisa begitu kejam. Dia bisa membuka mulutnya dan mengatakan untuk membunuh mereka dengan semudah itu. Totalnya ada ratusan ribu orang. Tiba-tiba, Permaisuri kembali berkata, aku tahu, kamu pasti berpikir bahwa aku sangat kejam. Tetapi dengarkan aku dulu, aku punya beberapa alasan. Satu, menahan 1 juta orang, biaya yang perlu dikeluarkan sangat besar. Mungkin saja bisa kamu menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak akan selamanya menurutimu. Ketika kekuatan utama Night Watcher mundur dari kota Crescent, apa yang akan mereka lakukan? Mudah ditebak, bukan? Kedua, jika kita menahan terlalu banyak orang di sini, sama saja menghambat efektivitas tempur kita. Ketiga, membunuh sekelompok orang ini akan membuat mereka yang terpaksa mengungsi jadi ketakutan. Ketika mereka bertarung lagi, mereka pasti akan mempertimbangkan konsekuensinya. Begitu mengatakannya, Permaisuri berkata dengan nada dingin, jadi, alasan manapun yang mau kamu ambil, membunuh orang-orang ini adalah pilihan yang paling bijaksana. Damar menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jika jutaan orang lainnya terbunuh, maka dosanya akan sangat besar. Bagaimanapun juga, sebagian besar dari orang-orang ini terpaksa mengikuti peperangan. Tidak mungkin. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedang mencari cara. Sebenarnya, Damar sempat terpikir untuk mengajak mereka bergabung dengan pasukan. Hanya saja, Lilia perlu membuat banyak sekali obat penawar dan dia butuh waktu tertentu untuk membuatnya. Damar juga tidak tahu apakah penawar yang dibuat akan efektif atau tidak. Lagi pula, Damar juga tidak tahu apakah obat yang digunakan oleh Dr. T sama dengan obat yang digunakan oleh Hades Palace sekarang. Jika resep Lilia tidak berhasil, maka tunggu sampai waktunya tiba, mereka akan berada dalam masalah besar. Tetapi, jika obatnya manjur, tentu saja hal ini akan berdampak besar bagi Hades Palace. Saat itu, Damar akan menyebarkan obat penawarnya. Bagi kebanyakan orang yang tidak punya pilihan selain berlindung di Hades Palace, ketika formula itu bocor dan dirasa manjur, maka internal Hades Palace akan benar-benar berantakan. Ini adalah kehilangan yang paling besar. Tetapi, bagi mereka yang benar-benar secara tulus berlindung di balik Hades Palace, maka mereka pasti akan memberontak. Tentu saja ini semua akan memakan waktu. Lilia perlu meneliti kembali penawarnya dan mengamati apakah penawarnya berguna atau tidak. Jadi, untuk sementara waktu, Damar masih belum tahu bagaimana harus menangani para tawanan ini. Damar, Permaisuri mengerutkan kening sambil menatap Damar, terkadang, ketika suatu hal yang besar terjadi, kamu memang perlu mengorbankan beberapa orang. Mereka adalah orang-orang yang berlindung di Hades Palace. Kamu tidak perlu mengasihani mereka. Damar melambaikan tangannya dengan santai, lalu berkata, Permaisuri, orang-orang ini ditangkap oleh Night Watcher. Jadi, kami yang akan mencari cara untuk menangani mereka. Jadi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan tentang itu. Aku menerima kabar bahwa 2 kota telah diduduki. Sekarang, kalian sedikit lemah. 2 kekuatan yang dipimpin oleh Balwin dan Tigreal berhasil menghancurkan kota, yang menyebabkan sisi Driemo mengalami kerugian yang sangat besar. Dibandingkan dengan pencapaian Night Watcher di kota Crescent, kondisi Driemo benar-benar tidak bisa dibandingkan. Permaisuri mengerutkan kening, lalu menghela napas panjang. Kalau kamu bersikeras melakukannya, ya lakukan saja. Kalau begitu, aku mau turun dan beristirahat dulu. Misi pembunuhan, aku akan melanjutkannya. Hades Palace akan menjadi semakin lemah. Damar kembali mengingatkan, Permaisuri sama sekali tidak menoleh ke belakang.
Dia terus berjalan keluar dari aula. Setelah permaisuri pergi, Guntur berkata sambil tersenyum, istriku sangat imut saat dia marah. Damar terdiam. Baginya, pria di hadapannya benar-benar hidup dalam hayalan. Tentu saja dia punya banyak istri. Misalnya, ibu pemilik kontrakan. Guntur akan membicarakan hal yang sama seperti ini. Dia bahkan sudah memikirkan nama untuk anaknya bersama dengan ibu kontrakan. Hanya saja, dia ingin berbicara sedikit lebih panjang mengenai permaisuri. Setelah permaisuri pergi, Iman memandang ke arah Damar dan bertanya, kamu mau pergi kapan? 1 atau 2 hari lagi. Tetapi, nantinya Lilia akan tetap di sini. Dia harus mempelajari penawar racun yang mengendalikan orang-orang itu. Ini adalah ancaman yang lebih besar lagi bagi Hades Palace daripada pembunuhan di dalam perang. Ujar Damar. Iman menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, hanya ada kalian bertiga. Hati-hati, ya. Malam itu, Damar dan yang lainnya belum juga berangkat. Orang-orang di dalam kamp penjara sudah tertidur. Malam ini, setelah dirotasi, giliran beberapa orang dari Driemo yang berjaga. Malam itu, Damar masih tertidur sampai-sampai dia mendengar ketukan keras di pintu kamarnya. Damar, ada yang tidak beres. Di luar pintu, suara Dewan terdengar cemas. Begitu mendengar suara Dewan, Damar dan Lilia seketika membuka mata mereka secara bersamaan. Mereka pun langsung berjalan menuju pintu. Begitu Damar membuka pintu, dia langsung bertanya, ada apa? Di sana, di kamp penjara, ada yang tidak beres. Orang-orang dari Driemo masuk dan membantai para tahanan. Ujar Dewan. Seketika, raut wajah Damar berubah. Pergi, periksa situasi di sana. Damar segera mengambil pakaiannya dan mengenakannya. Dia pun segera berlari dengan cepat menuju kamp penjara. Begitu hampir tiba di kamp penjara, dia mendengar suara teriakan histeris. Dari kejauhan, api membumbung tinggi. Karakteristik yang unik menguar dengan hebatnya. Begitu berjalan mendekat, Damar dapat mencium bau anyir darah yang sangat menyengat. Di atas tembok tinggi, permaisuri mengenakan jubahnya dan berdiri di sana dengan tenang. Sorot matanya terlihat dalam, seolah-olah sedang berpura-pura menatap langit berbintang yang sangat luar. Dia lalu menoleh ke arah kamp penjara di bawahnya dengan raut wajah yang sangat tenang. Berhenti, Damar meraung. Dia pun segera naik ke sebuah gundukan yang lebih tinggi. Tetapi, begitu dia menoleh ke bawah, raut wajahnya kembali terlihat merah padam. Suara ledakan terus bergema. Meskipun itu bukanlah senjata nuklir, tetapi bahan peledak ini cukup untuk membuat siapapun berada di dalam kehancuran. Di antara para Atwanan, masih ada orang yang melawan. Tetapi dengan cepat, 2 orang Immortal Undying Flame segera membunuh mereka. Para tawanan itu sudah mati dengan berbagai macam cara. Seluruh kamp penjara benar-benar seperti dicat merah darah. Kenapa kamu menipu kami? Damar, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan meskipun aku harus mati. Damar, kamu adalah binatang buas. Tangisan keras yang tak terhitung jumlahnya terus bergema. Aku sudah menyuruhmu berhenti. Damar kembali meraung keras. Chi yang mengerikan mulai melonjak dari tubuhnya. Kedua matanya berubah semerah darah. Dia mengeluarkan Dragon Sword dan mengacungkannya ke arah permaisuri. Kalau kamu tidak menghentikannya, hari ini, kamu akan mati di sini. Permaisuri mengerutkan keningnya sambil menatap Damar. Dia lalu berkata, Damar, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sangat ragu-ragu. Kamu pikir, terlalu kejam jika membunuh mereka. Jadi, biar aku saja yang melakukannya. Melakukannya adalah pilihan terbaik. Hentikan. Damar tidak lagi peduli. Dia terus berteriak keras. Di bawah, mereka masih terus melakukan pembantaian. Begitu melihat Damar mengacungkan pedangnya ke arah permaisuri, mereka pun segera berhenti. Begitu Damar melirik ke bawah, sudah ada banyak korban yang berjatuhan. Diperkirakan, paling banyak hanya tersisa 20% orang yang masih hidup. Jelaskan padaku. Damar menatap permaisuri dengan murka. Kalau aku tidak bisa menerima alasanmu, maka kerjasama kita akan berakhir. Seperti yang sudah aku katakan, para tawanan ini cepat atau lambat hanya akan menjadi momok. Mereka adalah anjing-anjing Hades Palace. Kita tidak perlu mengasihani mereka. Ujar permaisuri. Sinci. Damar memiringkan lehernya untuk menatap permaisuri. Kali ini, Damar tidak memanggil dengan sebutan permaisuri, melainkan memanggil namanya secara langsung. Sorot matanya tajam bagai terkena sengatan aliran listrik.
Dia menatap permaisuri, lalu berkata, aku ingat ketika kita bekerja sama. Aku bilang, jika kita bekerja sama, sebaiknya kamu tidak melakukan hal-hal yang bertentangan denganku. Tetapi ternyata, kamu sudah mengecewakanku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ujar permaisuri dengan tenang. Kamu pura-pura. Damar mencibir. Aku tidak bermain-main. Aku tidak suka main-main. Tetapi bukannya aku tidak bisa. Aku sudah mengatakannya sore ini bahwa tawanan perang tidak boleh dibunuh. Kamu sudah menyinggungku dan mengakhiri kerjasama dengan Night Watcher. Bukankah tujuanmu untuk membuat seorang Damar Ardiansyah menjadi terkenal? Damar menatap permaisuri dan berkata, kamu sudah membunuh para tawanan perang. Tetapi selain orang-orang di sini, siapa lagi yang mengetahuinya? Dunia hanya tahu bahwa tawanan perang yang ditangkap oleh Night Watcher mati di kota Crescent. Dosa atas kejahatan ini hanya akan tercoreng di muka Damar Ardiansyah dan Night Watcher. Ujar Damar. Dia lalu kembali melanjutkan, kamu sudah mengkambing hitamkan aku. Rencana yang bagus. Selama perang, aku terus membawa nama buruk di punggungku. Setelah perang, sebagian besar orang pasti akan menyerah kepadamu. Bersambung. 1298. Semakin banyak kata-kata yang Damar ucapkan, semakin marahlah dirinya. Bagian putih pada matanya perlahan berubah menjadi semerah darah. Aura seorang pembunuh dari lelaki itu kian kuat. Dia sungguh berhasrat ingin membunuh si permaisuri. Aku tak tahu 8 kekuatan utama waktu itu punya rencana apa terhadap Kaisar Vas. Tapi, aku ini Damar Ardiansyah, bukan Kaisar Vas. Rasa dendam Kaisar Vas juga belum terselesaikan, urusan yang di Gunung Cermin juga belum. Urusanku dengan mereka masih belum selesai. Karena sekarang musuhku adalah pihak di Gunung Cermin, aku tidak bisa membiarkan apa yang pernah terjadi waktu itu terulang kembali. Damar mengalihkan pandangannya pada permaisuri dan berkata, dan kamu sungguh-sungguh membuatku kecewa. Damar, bukan itu yang aku maksud. Balas permaisuri, aku hanya ingin semuanya jadi lebih mudah. Musuh kita sama-sama Hades Palace. Yang aku maksud, benar-benar bukan seperti yang kamu. Cukup. Tiba-tiba Iman menghunuskan pedang binasa merah miliknya. Dia meletakkan pedang itu di hadapan permaisuri. Mata lelaki itu menatap lurus ke arah permaisuri lantas berucap, kamu sungguh punya banyak cara agar kamu bisa mencapai tujuanmu. Sungguh kejam, rencana ini berhubungan dengan ratusan ribu nyawa. Kami bukanlah orang bodoh. Pembunuhan kejam seperti itu tetaplah bukan sesuatu yang pantas dilakukan oleh manusia. Kemudian dia menambahkan sambil lalu, aku ini bagian dari Night Watcher, sama sekali berbeda dengan Riemo milikmu itu. Aku awalnya ingin membereskan urusan dengan Hades Palace melalui cara yang baik-baik. Tapi, ini bukanlah cara yang biasanya dilakukan oleh Night Watcher. Mulai dari detik ini, kerjasama antara Night Watchers dan Riemo diberhentikan. Raut wajah permaisuri seketika berubah total begitu mendengar pernyataan Iman itu. Ya, apa yang dikatakan Iman itu sama dengan apa yang Damar pikirkan. Tujuan utama permaisuri pastilah untuk membunuh banyak pihak, lalu dia sengaja meminta Damar saja yang melakukan pekerjaan kotor ini. Damar sekarang adalah sosok yang sangat kuat, dia juga memiliki reputasi yang hebat. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak tahu bahwa Damar sebenarnya adalah makhluk luar angkasa, sama sekali bukan penduduk asli Eternal Planet. Permaisuri hendak membunuh ratusan ribu orang ini. Dia jelas-jelas ingin menumpahkan seluruh kekejaman dan kesalahan itu pada Damar. Itu pasti akan membuat reputasi Damar turut hancur. Atas tujuan besar inilah permaisuri sedari awal menyarankan agar Damar membunuh semua orang. Akan tetapi, rencana besar permaisuri itu justru tidak berjalan mulus, karena Damar menolak mentah-mentah dan berani untuk ambil risiko. Seperti yang Damar katakan, lebih baik langsung dilakukan. Memang benar dialah orangnya, tapi semua orang di penjuru dunia tahu bahwa kedua pasukan ini dikalahkan dan ditangkap oleh Night Watcher. Mereka juga dihabisi di kota Crescent. Tidak ada satupun yang tahu bahwa dalang yang sebenarnya di balik semua ini adalah Shinji. Jika berita ini sampai menyebar kemana-mana, pastilah nama Damar sebagai pelopor juga akan tersebar di Eternal Planet. Setelah perang usai, permaisuri pastilah akan mengungkapkan asal daerah Damar yang sebenarnya. Bila saat itu tiba, Damar seketika akan menjadi musuh bagi seluruh Eternal Planet. Bisa jadi para Night Watcher juga akan langsung balik badan saat tahu soal ini. Skenario terbaik adalah Damar bisa melarikan diri dari Eternal Planet,
sedangkan skenario terburuk adalah dia mati di tempat ini. Semua ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang diperhitungkan oleh Permaisuri sejak awal memutuskan untuk bekerja sama dengan Damar. Hanya saja, Permaisuri tidak menyangka Damar akan menolak. Namun sekarang, meski Permaisuri masih tidak mau mengakuinya, tapi ikatan kerjasama ini nyatanya telah dihentikan secara paksa oleh Iman. Dia tidak menduga pihak Night Watcher akan berani mengambil keputusan yang begitu besar. Baik Damar maupun Iman seperti tidak suka bermain dengan licik, memanfaatkan kekuatan mereka seenaknya. Kedua orang itu justru lebih memilih untuk menanganinya secara langsung. Damar dan Iman bukanlah orang yang bodoh. Begitu mereka tahu kalau Permaisuri telah berencana untuk membunuh sangat banyak orang, emosi mereka berdua langsung serasa mendidih. Jika mereka masih melanjutkan hubungan kerjasama, setelah Hades Palace berhasil dihancurkan, pedang si Permaisuri pasti akan berayun ke arah Damar, melibas lelaki itu hingga tewas. Adrian terus-menerus mengingatkan Damar agar tidak terlalu mempercayai orang-orang dari Eternal Planet. Dia juga mengingatkan Damar untuk selalu waspada. Pertempuran yang menjadi penentu Hades Palace memang akan terus berlanjut, tetapi Damar dan Iman kini tidak ingin bekerja sama dengan Riemo. Kening si Permaisuri pun berkerut dalam. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, "Damar, jika kamu sudah memutuskan bulat-bulat, bagaimana kalau kamu ingat-ingat lagi saat kamu di Toba kuno dulu? Akulah yang menyelamatkanmu." Kedua belah pihak sama-sama telah memutuskan untuk bekerja sama. Aku tekankan sekali lagi, apa yang ingin aku lakukan sama sekali berbeda dengan apa yang kamu katakan tadi. Kalau kamu merasa namamu akan tercoreng gara-gara ini, kamu boleh saja memberitahukan, menyebarkan ke seluruh dunia bahwa keputusan ini dibuat olehku. Tekan Permaisuri. Sejak awal, inilah yang aku pikirkan. Selama kita berhasil untuk menghabisi Hades Palace, aku bersedia untuk menerima caci maki dari orang-orang. Semua itu tak ada pengaruhnya untukku. Lanjutnya lagi, jadi, kamu sama sekali tak perlu mengkhawatirkan soal ini. Usai mendengar kata-kata Permaisuri ini, Damar pun tanpa sadar menundukkan kepalanya. Matanya bergerak-gerak, tanda dia sedang memikirkan sesuatu. Damar, terserah kamu bagaimana. Jika kamu mau melawan Hades Palace, baik aku maupun kamu sama-sama tidak bisa melawan pihak itu sendirian, ujar Permaisuri sambil lalu. Kamu selalu berpikir bahwa aku tak berani untuk merelakan area utama Eternal Planet, sehingga aku selalu saja memerangi Hades Palace. Bila kamu mundur dari pertempuran, kami, bangsa ini, tidak akan sanggup menjadi lawan Hades Palace. Andai ini sungguhan akan terjadi, kami akan menarik kembali satelit Twino dan Riemo. Kedua satelit itu akan kami amankan. Jelas Permaisuri. Kali ini giliran Damar yang mengerutkan keningnya. Sikap tegas dan meyakinkan dari Permaisuri ini membuat Damar bertanya-tanya apakah keputusan yang diambil tadi adalah keputusan yang salah. Tepat pada saat ini, Tetua Bintang Fajar pun memunculkan batang hidungnya. Dia berkata, sudah, karena semuanya sekarang sedang dalam ikatan kerjasama, lebih baik saling percaya pada satu sama lain. Shinji telah mengatakan bahwa dia akan memberitahukan ke seluruh dunia, kalau dia yang memberi perintah untuk membunuh banyak orang. Damar, kamu juga jangan berpikir kemana-mana. Shinji si Permaisuri juga sama, lain kali jika membuat keputusan diskusikan terlebih dulu dengan yang lain, mengerti? Sembari berbicara, Bintang Fajar terus memberikan isyarat mata pada Damar. Damar tentu sadar akan hal itu, dia pun menarik napasnya dalam-dalam dan berkata, ini tak boleh diulang lagi. Selain itu, orang-orang ini jangan dibunuh lagi. Kita punya cara lain untuk mengembangkan penangkal yang bisa menghalau mereka. Apa? Ucapan Damar barusan berhasil membuat murid-murid Permaisuri tercengang. Serius akan begini? Jika rencana ini akan serius untuk dijalankan, dampaknya pasti akan sangat besar terhadap Hades Palace. Mereka bahkan tidak perlu repot-repot bertarung dan Hades Palace bisa dihancurkan begitu saja dari dalam. Sekarang ini Hades Palace sangat bergantung dengan ramuan aneh yang mereka kendalikan. Ada satu cara yang bisa dilakukan, tapi belum tahu apakah cara ini bisa berhasil atau tidak, ujar Damar dengan tenang. Baik, balas Permaisuri seraya menarik napas dalam-dalam, kalau begitu aku akan bawa orang-orang kembali ke Driemo terlebih dulu. Lalu aku coba melewati kota Crescent. Tunggu saja kabar dariku, aku takkan membiarkan masalah ini akan dibebankan padamu. Damar pun menyimpan kembali pedang yang tadinya sudah dia hunuskan. Setelah Permaisuri menyatakan bahwa dia bersedia untuk bertanggung jawab penuh,
Damar pun juga tidak berbuat macam-macam lagi padanya. Wah, wanita itu ternyata sudah punya rencana sampai serinci itu, komentar Iman. Dia pasti awalnya membuat rencana seperti yang kamu katakan tadi itu, Damar. Tapi setelah kita malah mau memutuskan kerjasama, si permaisuri mau tak mau harus rela disalahkan. Kita ini sama-sama takut pada satu sama lain, balas Damar seraya menarik napas dalam-dalam. Bisa dibilang, keputusan besar ini pasti akan melukai diri permaisuri sendiri. Kedepannya, kita harus waspada sama wanita itu. Iman mengingatkan, aku selalu waspada padanya. Kok, cibir Damar, dia takkan pernah kulepaskan begitu saja. Andai bukan karena ada Hades Palace, wanita itu pasti sudah dari lama menyerangku. Bersambung, 1299. Sementara itu di sisi lain, saat permaisuri dan rombongannya sedang berjalan menuju stasiun pesawat, air muka wanita itu terlihat sangat kelam. Yang mulia, apakah Yang Mulia benar-benar ingin menanggung semua keputusan ini? Ucap tetua dari monumen Simu sambil menggertakkan gigi, ini akan menjadi pembantaian nyawa nyaris 1 juta orang. Tentu peristiwa ini nantinya akan membuat reputasi permaisuri menjadi sangat buruk. Mau bagaimana lagi, si Damar itu tidak hanya kuat, tapi otaknya juga encer. Jawab permaisuri seraya tersenyum masam, aku tak terlalu peduli risiko itu. Pokoknya, kalau aku berani tanggung jawab, Night Watcher juga akan berhenti bergerak. Kita tak bisa menaklukkan Hades Palace sendirian. Merelakan Eternal Planet jatuh ke tangan Hades Palace sama saja dengan menggali lubang kubur sendiri. Damar tadi nyaris ingin menghentikan kerjasama, ujar permaisuri tajam, tak apa aku berkorban sedikit, karena setelah ini akan jauh lebih menarik. Sebarkan soal kejadian tadi dalam semalam, termasuk tentang Damar yang datang untuk menghentikannya, Yang Mulia. Tanya tetua, ya, sebarkan sesuai dengan faktanya. Perintah itu pun ditutup dengan helaan napas yang panjang. Kedua bola mata wanita itu berkedip-kedip cerdik. Tetua dari monumen Simu benar-benar tidak habis pikir kenapa permaisuri sampai berbicara demikian. Rencananya ternyata membiarkan seluruh tanggung jawab ditumpahkan kepada Driemo demi bisa menenangkan Damar dan Night Watcher. Selama ini yang ada di pikiran tetua adalah menyebarkan kabar-kabar baik mengenai permaisuri, berusaha untuk membuat citranya terlihat baik. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan permaisuri akan menyuruhnya untuk menyebarkan berita sesuai dengan fakta yang ada. Setelah bekerja dengan permaisuri selama bertahun-tahun, tetua bisa tahu persis apa yang ada di pikiran permaisuri. Penyebaran informasi yang jujur berarti semua hal-hal rinci juga harus diberitakan, termasuk saat di awal-awal permaisuri mencoba untuk menghasut penolakan Damar, dan Damar yang nyaris menghentikan ikatan kerjasama. Tetua sungguh tak habis pikir mengapa permaisuri sampai berani untuk mengambil tindakan sedrastis ini. Namun, satu hal yang pasti, permaisuri tidak akan mungkin mengambil keputusan tanpa tujuan yang jelas. Di sisi lain, usai melihat punggung permaisuri benar-benar menghilang dari pandangan, Damar pun mengalihkan tatapannya pada orang-orang yang masih hidup di bawah sana. Lelaki itu mengembuskan napasnya perlahan-lahan. Sejujurnya, hidup dan mati orang-orang itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Damar. Namun, setelah menyaksikan begitu banyak orang dibantai, hati nurani Damar justru terasa begitu berat dan tertekan. Saat kembali ke bumi, emosi dan suasana hati Damar terus bergejolak. Sebelumnya dia sempat dipaksa untuk memikirkan tentang menaklukkan dunia, bersaing dengan kekuatan besar lain. Akan tetapi, setelah berjumpa dengan Adrian, Damar justru malah terpikir untuk menghancurkan Hades Palace. Dengan demikian, bumi akan terbebas dari peperangan. Segala hal yang Damar lakukan hanyalah demi membuat hidupnya sendiri menjadi lebih mudah. Selanjutnya, dia pun jadi bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Damar terpikir untuk menghapus semua tanda koordinat yang berhubungan dengan bumi. Lalu dia akan menghancurkan Hades Palace, dan kemudian wilayah yang telah dia taklukkan akan diserahkan kembali pada kekuatan purba. Menurut Damar, pihak kekuatan itu pasti akan bisa mengelolanya dengan baik. Dan yang terakhir, Damar terpikir untuk meninggalkan Eternal Planet. Kekuatan purba mempunyai Immortal Undying Flame yang sama seperti milik Yani Luanda. Andai pun Damar pergi dari tempat ini nanti, tidak akan menjadi masalah besar bagi kekuatan purba untuk mempertahankan wilayah pada saat ini. Satu-satunya hal yang Damar betul-betul inginkan hanyalah mengakhiri semua ini sesegera mungkin. Kemudian dia akan membuat dirinya menjadi lebih kuat yang bisa melindungi bumi.
Lalu dia pun jadi bisa hidup dalam keadaan damai. Dia akan hidup bersama Lilia Sianturi, memiliki keturunan dan menikmati hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Iman yang juga ada di tempat yang sama ini menampakkan raut wajah yang serius. Dia terdiam sebentar, lambat laun, kerutan di keningnya pun muncul seraya dia berujar, lalu orang-orang ini bagaimana? Damar lantas menjawabnya, terlihat jelas bahwa lelaki itu juga sedang berpikir, sebelum ini aku sudah coba memikirkan solusinya, apakah sekiranya obat dari Lilia bisa berguna untuk mereka? Jika ada efeknya, kita akan coba rekrut mereka. Ada kemungkinan yang sangat besar bahwa orang-orang ini lebih memilih untuk menyerah. Mari kita bereskan saja dulu ini semua, sembari menunggu Lilia menuntaskan risetnya, tutup Damar. Lilia yang seorang dokter bisa jadi akan menjadi kunci utama dari keberhasilan pertempuran ini. Kalian masih mencoba untuk masuk ke dalam pihak musuh? Tanya Iman tidak suka. Benar, balas Damar sambil mengangguk. Karakteristik magisku jika digabungkan dengan tulang naga akan menghasilkan kombinasi yang sangat baik dan efektif. Akan sia-sia bila aku tidak menggunakannya dalam pertempuran. Iman pun menanggapi penjelasan itu dengan anggukan. Benar juga katamu, aku sempat mendengar tetua bintang Fajar pernah bilang bahwa kemampuan bertarungmu sekarang kurang lebih setara dengan Dewa Mabuk. Teknik bela dirimu sekarang sudah masuk ke tahap memperhalus. Jika berhasil sampai ke tahap penyelesaian, apakah kamu yakin bisa berurusan dengan Sun si bos Hades Palace? Tanya Iman. Siapa juga yang tahu nanti hasilnya bagaimana? Sahut Damar sambil menggelengkan kepala. Menurut spekulasi Om Adrian, katanya tingkat bela diri Sun seharusnya tidak melebihi tingkat Immortal Undying Flame. Aku yang ada di tahap penyelesaian harusnya masih punya kesempatan. Damar, begini saja, deh. Ucap Iman lagi. Talia dan Wendy tetap ditempatkan di garda terdepan medan pertempuran. Kalian jadi tim pembantaian dalam satu tim yang sama. Kening Talia seketika berkerut. Jangan, tunggu, dengarkan aku dulu. Potong Iman sambil menatap Talia. Aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku rasa kamu dan Wendy lebih cocok jika ditempatkan di garda terdepan. Dengan api Phoenix yang kamu miliki, lalu karakteristik reinkarnasi punya Wendy, kedua kekuatan itu sangat cocok untuk menyerang musuh secara langsung. Sedangkan untuk menyerang dari belakang, lebih baik ditangani oleh Damar dan Winston. Kalian juga tahu sendiri kan Winston adalah orang yang seperti apa. Lalu Damar, pokoknya selama kalian tidak berpapasan dengan Sun secara langsung, kalian berdua bisa berkeliaran dengan bebas. Jika dilihat dari waktu dulu, risiko Damar ketahuan sangatlah berdampak besar. Makanya aku pikir akan lebih baik jika Damar pergi tanpa pasukan besar, tutup Iman setelah menjelaskan pemikirannya panjang lebar. Damar pun berusaha untuk mencerna semua saran Iman itu. Setelah dipikir-pikir apa yang dikatakan Iman sangat masuk akal. Damar sendiri sebenarnya sempat mempertimbangkan hal ini, tapi setelah memikirkan Talia dan yang lainnya mungkin saja tewas karena cara ini, Damar pun mengurungkan idenya. Namun, setelah Damar mencoba untuk menyelinap di antara pasukan Hades Palace, dia mendapati bahwa karakteristik magis ini sangat berguna. Ditambah lagi jika dia juga berhasil untuk menguasai karakteristik lawan, dia pasti akan bisa menyamar dengan baik dan menyelinap ke dalam wilayah lawan tanpa ketahuan. Apa yang Iman sarankan memang terdengar sangat masuk akal. Aku setuju, ucap Damar sambil memandang ke arah Talia dan yang lainnya. Dengan kemampuan yang kalian miliki, kalian memang lebih cocok berada di garda terdepan. Dengan begitu, aku bisa masuk ke dalam wilayah lawan tanpa masalah yang berarti. Selain itu aku juga punya karakteristik angin yang bisa membuatmu kabur dengan sangat mudah. Alhasil, Talia dan Wendy pun tidak punya pilihan lain selain menyetujui saran Iman, karena Damar juga sudah mengiyakan. Satu hari pun berlalu dalam keadaan tenang. Esoknya, berita dan efek tentang orang-orang Night Watcher yang menghabisi dua pasukan di Hades Palace masih belum usai, sudah muncul berita lainnya. Kedua berita besar itu pun menyebar gila-gilaan di seantero Eternal Planet. Berita yang satu lagi tentu saja adalah tentang Permaisuri dan Riemo yang membantai para tahanan. Reputasi Permaisuri pun seketika menurun drastis. Dia mulai dijuluki sebagai seorang diktator. 8 orang bangsawan yang merupakan bagian dari kuil neraka Yama dan dibawahi oleh Hades Palace pun mulai menggerakkan pasukan mereka. Mereka semua mulai berkumpul dan menuju kota Orchid dan kota Suara. Kedua kota inilah yang terlebih dulu diporak-porandakan. Driemo akan menderita kerugian besar gara-gara ini.
6 pasukan lainnya sebenarnya masih berusaha untuk menyerang kota. Akan tetapi, pada hari ini mereka membatalkan rencana dan mulai bergerak ke arah 2 kota yang sekarang jadi tujuan utama itu. Bersambung, 1300. Sementara itu, pihak Driemo telah memulai pergerakan menuju bagian utara. Karena bagian utara adalah wilayah yang terhubung dengan kedua kota itu. Tentara yang dikerahkan ke arah utara secara tidak langsung telah menghalau lawan untuk tidak memasuki wilayah utara. Para tentara banyak ditempatkan di kota-kota yang dekat dengan kota Orchid dan kota Suara. Ini menjadi jalur pelarian bagian pihak Driemo untuk mencegah pihak Hades Palace yang bergerak dari selatan. Untuk saat ini, yang menjadi perhatian utama Damar adalah memasuki area Hades Palace. Jika dilihat dari pergerakan lawan beberapa saat ini, sepertinya Sun si bos Hades Palace lebih mengutamakan untuk bergerak ke arah utara. Alhasil ini membuat pertahanan Hades Palace lebih lemah. Damar pun sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Sun. Dia tidak bisa mengira-ngira rencana Hades Palace selanjutnya bagaimana. Perubahan mendadak yang terjadi Hades Palace justru membuat benak Damar merasa ada hal yang sangat janggal. Pada saat ini di kota Crescent, Arlo dan yang lainnya sedang bergegas. Di aula besar kota itu, semua ahli bela diri Night Watcher, Dewa Mabuk alias Arlo, Smiley, Satli, dan yang lainnya berkumpul. Menurut kalian, apa tujuan pergerakan yang dilakukan Hades Palace saat ini? Tanya Iman untuk membuka rapat hari itu. Menurutku, Sun akan muncul secara langsung. Terkait Dewa Mabuk, sangat mungkin dia ingin memulai pertempuran krusial yang dimulai dari 2 kota itu. Orang-orang seketika dibuat terdiam oleh spekulasi Arlo si Dewa Mabuk. Mereka semua sudah pernah mendengar tentang kekuatan yang dimiliki Sun. Mereka yakin di masa depan nanti Damar pasti akan bisa mengalahkan orang itu, tapi untuk saat ini sepertinya mereka tidak bisa berharap banyak. Waktunya persiapannya untuk Damar terlampau singkat. Dewa Mabuk saja belum bisa menjadi lawan yang setara bagi Sun, apalagi Damar. Atau, bisa jadi ini semua demi Kutub Utara. Sahut Damar setelah terdiam beberapa saat. Guru, adakah rahasia besar yang tersimpan di Kutub Utara? Kali ini giliran Arlo yang dibuat terdiam selama beberapa detik. Lantas dia pun bersuara lagi, apakah menurutmu tujuan Sun yang sebenarnya adalah mendatangi Kutub Utara? Damar mengangguk dan membalas, aku menduga ini terjadi karena alasan itu. Pergerakannya ke utara punya 2 tujuan. 1. Mengumpulkan kekuatan Hades Palace. 2. Menjelajahi Kutub Utara yang punya cuaca ekstrim. Rahasia di Kutub Utara, ya, tadi katamu. Arlo pun menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Tapi, gara-gara kamu berkata begini, aku tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Teringat akan apa? Tanya Damar sambil menatap Dewa Mabuk lurus-lurus. Smiley dan Satli juga sama-sama terlihat teringat akan sesuatu. Mereka memandangi Arlo si Dewa Mabuk dengan tatapan curiga. Maksudmu, ini tentang apa yang terjadi waktu itu? Dewa Mabuk pun mengangguk. Setelah berpikir-pikir lagi beberapa saat, dia memandang Damar dan menjelaskan, di Eternal Planet, ada beberapa tempat yang sebenarnya sangat misterius. Misalnya Gurun 1000 Tebasan yang pernah kamu kunjungi sebelum ini. Sebelum kamu pergi ke sana, kami sama sekali tidak pernah menduga bahwa di gurun itu ternyata ada sebuah klan atau keluarga besar. Mereka bahkan menguasai Enlightenment Tree, juga punya teknik untuk menaklukkan binatang buas gurun. Tambah Dewa Mabuk, selain tempat itu, ada beberapa tempat lain yang tidak berani dijamah oleh manusia, tutupnya. Penjelasan Dewa Mabuk ini berhasil membuat Damar tenggelam dalam renungan. Sebenarnya ada banyak tempat seperti ini di bumi. Misal di Gunung Siwa, tak diduga di sana tinggal 4 keluarga besar yang keberadaannya mengubah nasib umat manusia. Kutub Utara adalah tempat yang sama misteriusnya seperti Gurun 1000 Tebasan. Dan sepertinya jauh lebih misterius. Katanya ada sebuah benua di ujung utara dan suhu di sana sangat rendah. Sempat diadakan eksplorasi ke tempat itu. Tapi karena pada saat itu teknologinya masih kurang, eksplorasi pun tidak bisa dilakukan secara mendalam. Kemudian dengan munculnya teknologi, satu demi satu tim ekspedisi mencoba untuk masuk lebih jauh. Tapi kebanyak dari mereka tak dapat hasil signifikan dan akhirnya menyerah. Katanya lebih baik menunggu teknologi yang lebih mutakhir lagi tercipta. Apa? Raut wajah Damar sontak berubah. Kini tatapannya terarah pada Muci. Muci menampakkan wajah datar. Jelas, dia tidak betul-betul sedang menyimak apa yang sebelumnya dibicarakan di sini. Muci mulai menjelaskan,
setelah perusahaan teknologi Promise dibangun, mereka menghasilkan banyak penemuan. Untuk mendeteksi seberapa ekstremnya kutub utara, mereka telah menemukan beberapa alat yang dapat digunakan di iklim es dan bersalju. Lalu ditambahkan pula dengan adanya tim Immortal Undying Flame dan tim Eternal Undying Flame yang masuk ke wilayah kutub utara. Di tim itu, hanya ada seorang yang berkekuatan Immortal Undying Flame yang bisa menyelamatkan diri dari sana. Orang itu hanya memberikan satu pernyataan, yaitu jangan pernah menginjakkan kaki di kutub utara. Lanjut Muci. Sejak saat itu kutub utara menjadi area yang paling misterius di seantero Eternal Planet. Semua orang enggan pergi ke sana, tambah dewa mabuk, termasuk aku. Selama hidupku aku sudah pernah menjelajah berbagai macam tempat. Namun, gurun 1000 batasan dan kutub utara tidak pernah kudatangi sama sekali. Kedua tempat itu berbahaya. Lalu buat apa kamu mengatakan semua itu tadi? Tanya Thalia sambil mengerutkan kening. Hei, tadi aku menjelaskan panjang lebar itu untuk memberitahukan pada kalian betapa misteriusnya kutub utara yang terkenal ekstrim. Ada banyak rumor dan legenda tentang tempat itu. Tapi tak ada seorang pun yang bisa mengonfirmasi soal rumor-rumor itu. Balas Arlo cepat. Selanjutnya, kita bahas tentang Sun, ucap Arlo sambil menghela napas perlahan. Pada waktu itu aku, Satli, Smile, Matli, dan Sun masih menjadi orang rendahan. Setelah lulus dari sekolah seni bela diri, kami mendapat banyak tawaran. Namun, kami justru berencana untuk membuat terobosan baru. Jadi, kami membentuk kelompok Treasure Hunter milik kami sendiri. Arlo pun menjelaskan lebih lanjut soal Treasure Hunter ini. Dengan pembentukan tim itu, kami pun pergi jauh ke berbagai tempat yang berbahaya untuk mencari beberapa macam harta karun. Lalu harta karun itu akan dijual kembali. Kadang kami juga mengambil beberapa tugas dari pihak lain. Tugas waktu itu, kami diminta untuk pergi ke ujung wilayah yang paling utara. Kami harus menemukan benda yang disebut kepingan kristal salju. Arlo masih terus bercerita panjang lebar. Imbalan misi waktu itu tergolong tinggi. Tapi karena lokasi tujuannya dekat dengan kutub utara, tidak ada yang berani menjalankan misi itu. Setelah kami berlima memutuskan untuk mengambil tugas itu, banyak orang yang mencaci maki kami. Tapi bonus yang sangat menggiurkan membuat kami bisa menahan diri. Jadi, kami mengambil tugas itu. Kami pun naik pesawat dan pergi ke arah utara. Waktu itu, kami berlima nyaris mati. Arlo berusaha untuk terus menjelaskan, kejadian pada saat itu bahkan meninggalkan trauma psikologis yang cukup dalam untukku. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi menginjakkan kaki di sana. Memangnya apa yang terjadi saat kamu berada di sana? Kali ini Damar yang bersuara. Arlo pun menarik napas panjang, lantas menjelaskan lagi, kami saat itu sedang berjalan menuju bagian pedalaman. Di sana kami merasa cukup aman. Menurut kami, di lingkungan kutub utara yang ekstrim pasti tidak ada orang dan binatang buas. Kami membawa banyak perbekalan dan berhasil mendapatkan kepingan kristal salju. Namun, saat kami sedang mau bermukim, kami justru bertemu serombongan orang. Apa? Air muka Damar seketika berubah sesaat sesudah mendengar pernyataan itu. Siapa? Tim Treasure Hunter lainnya? Tidak, aku yakin mereka bukan bagian dari Treasure Hunter. Serombongan orang itu mengenakan jubah putih. Saat kami tersadar akan keberadaan mereka, mereka juga menyadari keberadaan kami. Lalu, mereka mulai menyerang. Cerita Arlo, saat itu kami belum sampai tingkat Undying Flame. Jika sekarang dipikir-pikir lagi, sepertinya sekelompok orang itu mungkin sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame. Arlo bercerita bahwa beberapa orang itu berusaha untuk melumpuhkan mereka berlima. Pada akhirnya hanya tersisa Arlo dan Sun yang masih bertahan. Lalu kelompok itu malah membawa pergi Sun. Sejak peristiwa itu, Arlo terus-terusan mengalami mimpi buruk. Butuh waktu lama hingga akhirnya Arlo tidak merasa setrauma itu. Setiap malam dia lalui dengan harapan mimpi buruk itu tidak muncul lagi. Karakteristik Nightmare, tanya Damar tanpa sadar, mereka adalah orang-orang suku Hades. Bersambung.